suatu audit atas laporan keuangan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2, saya Tasya Tabekia dengan NIM C20199. Saya Nindya Kepercayaan dengan NIM C2010432. Saya Cindriyanti dengan NIM 2011612. Standar audit 300, perencanaan suatu audit atas laporan keuangan. Di sini kita akan membahas yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ketentuan, yang keempat materi penerapan dan penjelasan lain. Ruang lingkup standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor untuk merencanakan audit atas laporan keuangan. Standar audit ini ditulis dalam konteks audit berulang, pertimbangan tambahan dalam perikatan audit tahun pertama, diidentifikasi secara terpisah. Peran dan sifat perencanaan suatu audit melibatkan penetapan strategi audit secara keseluruhan untuk perikatan tersebut dan pengembangan rencana audit. Perencanaan yang cukup bermanfaat dalam audit atas laporan keuangan dalam beberapa hal termasuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada membantu auditor untuk mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area penting dalam audit. Yang kedua, ada membantu auditor untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu. Yang ketiga, ada membantu auditor untuk mengorganisasi dan mengelola perikatan audit dengan baik sehingga perikatan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Yang keempat, ada membantu dalam pemilihan anggota tim perikatan dengan tingkat kemampuan dan kompetensi yang tepat untuk merespon resiko yang diantisipasi dan penugasan pekerjaan yang tepat kepada mereka. Yang kelima, memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim perikatan dan penelaah atas pekerjaan mereka. Dan yang terakhir, membantu jika relevan dalam pengoordinasian hasil pekerjaan yang dilakukan oleh auditor komponen dan pakar. Di sini juga ada tujuan. Tujuan auditor adalah untuk merencanakan audit tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif. Materi selanjutnya ada aktivitas awal perikatan, yang dimana auditor harus melakukan aktivitas-aktivitas berikut ini pada awal perikatan audit periode ini. Yang pertama, melaksanakan prosedur yang dipersyaratkan oleh standar audit 220 tentang keberlanjutan hubungan perikatan dengan klien dan perikatan audit tertentu. Yang kedua, mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan dalam etika yang relevan termaksud independensi sesuai dengan standar audit 220. Yang ketiga, menetapkan suatu pemahaman atas pakar ketentuan perikatan seperti yang ditentukan oleh standar audit 210. Selanjutnya ada aktivitas perencanaan. Dalam menetapkan strategi audit secara keseluruhan, auditor harus memperhatikan beberapa hal ini. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik perikatan yang mendefinisikan ruang lingkupnya. Yang kedua, memastikan tujuan pelaporan perikatan untuk merencanakan waktu audit dan sifat komunikasi yang disyaratkan. Yang ketiga, mempertimbangkan faktor-faktor yang menurut pertimbangan profesional auditor signifikan dalam mengarahkan usaha tim perikatan. Yang keempat, mempertimbangkan hasil aktivitas awal perikatan dan jika relevan apakah pengetahuan yang diperoleh dari perikatan lain yang telah dilaksanakan oleh rekan perikatan adalah relevan untuk entitas yang akan diaudit. Dan yang kelima, memastikan sifat, saat, dan luas sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan perikatan. Selanjutnya, pertimbangan tambahan dalam perikatan audit tahun pertama, yang dimana auditor harus melakukan aktivitas berikut ini sebelum melakukan audit tahun pertama. Yang pertama, melaksanakan prosedur yang disyaratkan oleh standar audit 220 tentang penerimaan hubungan dengan klien dan perikatan audit tertentu. Yang kedua, melakukan komunikasi dengan auditor mematuhi ketentuan etika yang relevan. Selanjutnya ada peran dan saat perencanaan. Perencanaan bukan merupakan
merupakan suatu frasa audit yang terpisah dari frasa audit lainnya, tetapi lebih merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan berulang yang sering dimulai seketika setelah penyelesaian audit periode sebelumnya dan berlanjut hingga penyelesaian perikatan audit periode ini. Namun, perencanaan mencangkup pertimbangan tentang kapan dilakukan aktivitas dan prosedur audit tertentu yang perlu dilengkapi sebelumnya dilaksanakan audit lanjutan. Sebagai contoh, perencanaan mencangkup kebutuhan untuk mempertimbangkan hal-hal berikut ini sebelum dilakukan identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material oleh auditor. Yang pertama, prosedur analitis yang diterapkan sebagai prosedur penilaian risiko. Yang kedua, pemerolehan suatu pemahaman umum tentang kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku saat entitas dan bagaimana entitas mematuhi kerangka tersebut. Yang ketiga, penentuan materialitas. Yang keempat, keterlibatan pakar. Dan yang kelima, pelaksanaan prosedur penilaian risiko lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada aktivitas perencanaan strategi audit secara keseluruhan. Proses penetapan strategi audit secara keseluruhan membantu auditor untuk tergantung dari penyelesaian prosedur penilaian risiko seorang auditor. Yang pertama yaitu ada sumber daya yang dialokasikan untuk area audit tertentu. Contohnya kayak penggunaan anggota tim dengan pengalaman yang tepat untuk area yang berisiko tinggi. Lalu yang kedua yaitu ada jumlah sumber daya yang dialokasikan untuk area audit tertentu. Contohnya jumlah anggota tim yang ditugasi untuk mengamati perhitungan persediaan fisik di lokasi dengan persediaan yang material. Yang ketiga yaitu kapan sumber daya tersebut dialokasikan. Seperti apakah pada tahap audit interim atau pada tanggal pisah batas utama. Lalu yang terakhir yaitu bagaimana sumber daya tersebut dikelola, diarahkan, dan disupervisi. Seperti kapan akan dimulai dan diakhiri rapat tim, lalu bagaimana penelaahan dilakukan oleh rekan perikatan dan manajer perikatan tersebut. Selanjutnya yaitu ada rencana audit. Rencana audit ini lebih rinci daripada strategi audit secara keseluruhan. Karena rencana audit mencakup sifat, saat, dan luas prosedur audit yang akan dilaksanakan oleh anggota tim perikatan. Materi selanjutnya yaitu ada arahan, supervisi, dan penelaahan. Sifat, saat, dan luas arahan tergantung dari banyaknya faktor, yang termasuk yang pertama yaitu ada ukuran dan kompleksitas entitas, yang kedua ada area audit. Ya, lalu yang ketiga ada risiko kesalahan penyajian material yang dinilai. Contohnya suatu peningkatan dalam risiko kesalahan penyajian material yang dinilai untuk suatu area audit umumnya sejalan dengan peningkatan dalam luas dan ketepatan waktu. Lalu yang terakhir ada kemampuan dan kompetensi setiap anggota tim perikatan dalam melaksanakan pekerjaan audit. Materi selanjutnya ada pertimbangan tambahan dalam perikatan audit tahun pertama. Untuk perikatan audit tahun pertama, hal tambahan yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam menetapkan strategi audit dan rencana audit mencakup pertama yaitu ada kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan, membuat kesepakatan dengan auditor pendahulu. Contohnya kayak untuk menelaah kertas kerja auditor pendahulu. Lalu yang kedua, mendiskusikan isu-isu utama termasuk penerapan standar akuntansi atau standar auditing dan pelaporan yang diketemukan selama proses seleksi awal auditor dengan manajemen, serta mengomunikasikan isu-isu tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan bagaimana isu-isu
isu tersebut mempengaruhi strategi audit secara keseluruhan dan rencana audit. Yang ketiga, ada prosedur audit yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang tepat dan cukup tentang saldo awal. Lalu yang terakhir, yaitu ada prosedur-prosedur lain yang disyaratkan oleh sistem pengendalian mutu KAP untuk perikatan audit tahun pertama. Ya, contohnya kayak sistem pengendalian mutu, KAP ini mungkin mensyaratkan keterlibatan rekan lain atau individu senior lainnya untuk menelaah strategi secara keseluruhan sebelum memulai proses audit signifikan. Sekian dari kelompok 4, terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.